my channel. Yeay, jumpa kembali bersama Poyesi. Nah, gimana kabar sahabat Poyesi? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di konten kali ini Bo akan ngasih tips buat kalian yang baru mau mulai usaha, karena aku pun sama nih, sepanjang pandemi ini aku sempat off untuk nyetok barang, dan kali ini aku mulai stok barang lagi. Nah, kalian wajib banget tonton video ini sampai habis, gimana cara empok ngecek barang yang datang. Oke, tonton terus video aku, check it out. Nah, tanpa berlama-lama kita akan langsung aja open paket yang baru aja dateng, dan kira-kira isinya apa. Jadi ini semuanya aku cerita dulu ya. Jadi aku belum pernah memang readykan barang ini, tapi untuk dropship aku udah pernah, dan semua pelanggan aku puas, tidak ada satupun pelangganku yang kecewa. Jadi aku memberanikan diri untuk stok barang ini, meskipun kuantitasnya masih sedikit ya, empok juga kena imbas akibat pandemi ini, tapi jangan putus asa dan terus berusaha gimana ngasilin pundi-pundi receh buat menghidupi keluarga. Oke, pokoknya buat kalian yang mau memulai berbisnis, meskipun nih kayak empo ya, aku kan nggak pernah nih ngerediin barang ini, dan dari awal-awal aku jualan juga aku nggak pernah ngerediin barang kayak gini. Jadi aku selalu ngerediin kayak pakaian aja, pakaian anak sampai dengan dewasa, dan kali ini aku nggak beraniin diri buat nyetok barang ini. Nah, kira-kira barangnya apa ya? Nah, jadi kalian udah lihat depan kalian itu ada paket, dan isinya itu adalah tas-tas impor. Oke, jadi sebelum kalian ngecek barang ini, kalian harus punya nih yang namanya buku catatan aku. Jadi aku tuh udah punya catatan ketika aku order barang ini, jadi jumlahnya berapa, kemudian harga modalnya berapa. Nah, jadi yang belum tahu, sistem jualan Poyesi ini adalah bayar suka-suka. Jadi istilahnya modalnya berapa itu akan aku sebutkan. Misalnya modalnya 50.000, maka konsumen boleh memberikan keuntungan seikhlasnya. Wow. Misalnya mau bayar 55.000, 56.000, 57.000, 58.000, atau berapa lah, terserah mereka lah. Mau 51, 52, bebas lah ya. Yang penting konsumen itu ridho, konsumen itu ikhlas, dan tidak dibebani seperti itu. Jadi nanti akan dikalkulasikan nih, karena pastinya kalau kirim paket itu kan ada ongkos kirimnya harus saya tanggung. Jadinya ini akan dibagi antara modal, kemudian nanti ditambah dengan ongkos kirim, baru nanti akhirnya jadi modal kayak gitu, modal untuk dijual. Karena empok itu sistemnya adalah memberikan keuntungan seikhlasnya dan seridonya. Oke, kita langsung cek aja barangnya satu-satu. Nah, jadi kalian sudah harus punya catatan ketika kalian order ya. Nah, kita akan langsung cek satu-satu, dan kalian harus menceklis barang mana yang sudah kalian cek. Nah, ini kan urutannya beda pasti sama yang aku tulis ya. Jadi kalian harus cek nih barangnya. Nah, jadi ini di depan kalian aku sudah hitung
jumlahnya sesuai dengan apa yang aku order, dan barang-barangnya atau jenisnya juga sesuai dengan yang aku order. Dan ini baru beberapa yang aku cek kualitasnya ya, jadi ini udah ada yang aku buka. Jadi kalau untuk produk, selain kalian cek jumlahnya, cek jenisnya sesuai atau tidak dengan yang kalian pesan, kalian juga harus cek kualitasnya. Jadi jangan sampai ketika barang itu sampai ke konsumen tercinta kalian, itu barangnya reject. Is okay kalau kalian ketika konsumen kalian membeli, kalian udah bilang nih, kayak Mpok kadang suka bilang, Bun, maaf ya, barang yang dibeli ini ada rejectnya seperti ini, gimana nih Bun, mau apa enggak, kayak gitu. Nah nanti konsumennya tinggal ya mau nggak apa-apa kayak gitu, baru aku kirim barangnya. Tapi ketika ada masalah, kadang juga aku pernah ya barang itu mischeck ya istilahnya, ternyata lost check gitu sama aku, dan itu sampai ke konsumen. Dan aku ngasih dua solusi, aku ganti jahitannya, biasanya kan misjahit kayak gitu ya, aku ganti ongkos jahitnya atau retur barangnya seperti itu. Tapi kalau untuk retur barangnya, karena aku biasanya kan kalau untung itu nggak terlalu banyak, jadi dia itu mau ongkos PP kayak gitu. Kalau memang mau ongkos PP, dia boleh banget kirim barang itu ke aku untuk ngeganti barangnya yang lebih baik. Karena kadang kesalahan itu kayak penjual itu sebenarnya pasti ingin memberikan yang terbaik untuk konsumennya ya, nggak mungkin lah kayak penjual itu pengen ngasih barang jelek, tapi entah itu mungkin ada beberapa penjual yang ngasih barangnya sakarepe dhewe ngono. Nek kalau Mpok, yang penting ketika ada masalah, please banget jangan intinya tuh ketika ada konsumen komplain, tanggapi, respon, dan kasih solusi. Itu lebih baik daripada kalian ngeblok WA-nya, ngeblok FB-nya. Itu nggak bijak banget. Nanti konsumen kalian lari ya. Jadi kalau ada masalah, karena kan sebenarnya kayak saya tuh nggak pengen kasih barang jelek, nggak pengen ngasih barang reject, tapi ya namanya human error, kadang loss, ya itu loss check gitu ya. Nah kayak gini kan warnanya putih nih, agak rawan, jadi sebaiknya kalau aku lebih baik tetap dibungkus, jadi kelihatan aja modelnya gitu ya, biar dia tuh terhindar kayak dia ini kan gampang banget nih, rawan banget, jadi lebih baik jangan di open kayak gini ya. Nanti kecuali kalau ada yang mau tinggal dibuka, ini loh barangnya seperti ini. Dan lihatkan juga ketika kalian juga jual itu jangan lupa cek ke dalamnya juga, kasih tahu ke konsumen kira-kira bagaimana produknya. Oh ini dapat strap misalnya, kemudian ini dapat tali rantai, dan detail dalamnya juga harus diberitahu ke konsumen. Nah seperti ini jadinya, apa konsumen tahu detail jelas dari si produk, jadi nggak hanya sekedar pick. Kadang pick juga itu bohong ya, mereka jual secara tidak real pick, tapi alhamdulillah yang aku beli ini semuanya real pick. Jadi sini itu produk import, jadinya real pick banget. Dan aku yang lihat aja tuh matanya, aduh harus dijaga, bener-bener dijaga ya. Karena apa? Ini adalah uji iman. Kenapa saya bilang uji iman? Nah, kalian lihat ini pakaian yang saya pakai dan kerudung yang saya pakai. Ini adalah salah satu produk yang saya jual sebelum pandemi ya. Ini adalah salah satu produk yang saya jual sebelum pandemi, dan kalian tahu harus benar-benar ini menjaga mata saya, menjaga iman saya untuk tidak mengambil produk ini. Karena apa? Yaitu wanita itu matanya mupengan banget deh pokoknya ya. Ini salah satunya, ini saya udah mupeng banget sama ini tas karena modelnya itu unik, bisa dibilang unik, dan kayaknya kalau ini udah biasa ya modelnya, tapi kalau ini tuh unik banget tuh ya, kalian lihat. Dan saya harus jaga hati saya untuk tidak mengambil produk ini. Oke. Abaikan itu. Nah jadi sistem jualan Pok Yesi ini berubah itu dengan sangat alot. Bukan alot dengan hati aku ya, tetapi
menjelaskan ke konsumen dengan sistem jualan aku, karena kebanyakan juga konsumen itu adalah langganan-langganan aku. Jadi kebanyakan yang bilang, ayolah kasih aja ketentuannya, keuntungannya berapa. Nah, jadi aku itu nerapin keuntungan suka-suka. Jadi misalnya dari pusat supplier harganya 50.000 nih Bunda mau. Jadi keuntungannya untuk aku terserah Bunda. Yang penting tidak membebani Bunda dan ikhlas dan ridho, itu yang paling penting. Jadi berkah buat aku. Seperak, 2 perak itu berkah untuk aku. Yang aku harus siap ketika konsumen ngasih kelebihan buat aku tuh hanya 1.000, 2.000, mungkin 500 atau berapalah. Intinya aku tuh berpikir seperti itu. Tapi alhamdulillah itu di luar ekspektasi aku, dan konsumen aku sangat-sangat luar biasa. Ada yang ngasih sampai 40.000 itu ya ampun. Aku kadang-kadang bilang, ini kebanyakan kayak gitu ya, tapi dia bilang nggak apa-apa Bunda, nggak apa-apa Bunda. Ya Allah, aku cuma bisa bilang ucap syukur aja sama Allah. Ternyata melewat jalan ini ya Allah bukakan juga rezeki buat aku. Dan produk yang aku jual ini banyak nangkring di FB, di WA aku, dan di fanspage aku. Jadi nanti aku akan nge-live kembali di fanspage aku. Jadi yang buat pengen kepoin produk yang aku jual, aku akan jual di fanspage aku ya. Fanspage-nya sama Empok Yesi. Jadi aku akan jual di sana. Nah, yang mau join atau mau ngejualin, nggak usah takut karena barangnya real pick banget. Jadi ya silakan ya, mau mencari receh tanpa perlu modal boleh banget. Dan Empok itu udah jualan itu sejak kuliah. Jadinya ya udah bismillah aja ketika kalian melangkah untuk berwirausaha, nggak usah takut. Karena apa? Kalau aku tuh punya keyakinan kayak gini, apa yang kamu jual pasti akan ada pemiliknya. Jadi kayak aku jual kayak gini, aku harus yakinin diri aku, ini pasti akan ada pemiliknya kayak gitu. Jadi ada jodohnya, istilahnya kayak gitu ya. Kamu aja ada jodohnya, apalagi ini. Oke. Sayang ya, tonton terus video aku pokoknya. Jangan lupa deh di like, comment, and subscribe. Kira-kira Empok itu harus nge-review apa lagi? Nah nanti ini kan baru nih ngebuka paket. Nah gimana perhitungan modalnya? Penasaran? Tonton terus deh pokoknya video aku di next video. Oke? Thanks for watching and see you on my next video. Bye bye.